Lestari. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, kelas TIB dengan NIM 2120200048. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi sistem digital dan sistem analog, yaitu ada pengertian sistem digital, pengertian sistem analog, perbedaan antara sistem analog dan sistem digital, dan juga ada alat-alat apa saja yang menggunakan konsep sistem digital dan sistem analog. Untuk materi yang kedua, nanti ada gerbang logika. Di gerbang logika, saya akan membahas tentang pengertian dari jenis-jenis gerbang logika. Selanjutnya ada simbolnya, dan selanjutnya ada tabel kebenarannya. Pembuatan video kali ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dari salah satu dosen di universitas saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya. Nanti akan langsung saya bahas di video selanjutnya. Lanjut ke video pembahasan, langsung saja saya bahas mengenai sistem analog dan sistem digital. Untuk pengertian sistem analog yaitu sistem dengan pengolahan data yang diolah secara kontinu atau bertahap. Untuk sistem digital, itu sistem dengan pengolahan datanya diolah secara diskrit, artinya nilai yang dihasilkan itu dapat berubah-ubah, bisa naik ataupun turun. Itu pengertian sistem analog dan sistem digital. Lanjut ke perbedaan sistem analog dan sistem digital. Untuk sistem analog itu sistemnya masih manual, teknologinya masih manual, jadi belum bisa bekerja secara langsung atau secara otomatis. Karena pada dasarnya sistem analog juga masih menggunakan alat-alat yang sederhana, dan kalau ada pemrograman itu hanya pemrograman tertentu saja. Untuk sistem digital itu sistemnya tidak manual lagi atau tidak menggunakan tenaga manusia, tapi di sistem digital ini cenderung ke pengoperasian komputer, menggunakan komputer atau komputerisasi. Dalam sistem digital, pengolahan data dan pengolahan bentuk-bentuk informasi itu sangat cepat dibandingkan dengan sistem analog. Untuk alat-alat yang menggunakan konsep sistem analog yaitu ada jam tangan analog, keyboard, ada kalkulator analog, terus ada juga telepon, radio analog, terus termometer, speedometer, dan juga ada remote TV. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan konsep sistem digital itu ada handphone atau HP, ada komputer, ada televisi, jam digital, kalkulator digital, timbangan digital, tensi darah digital, dan juga termometer digital. Itu tadi contoh alat-alat yang menggunakan konsep sistem digital dan sistem analog. Lanjut kita ke materi yang kedua, ada gerbang logika. Pengertian dari gerbang logika yaitu suatu entitas yang mengolah input. Nah, input ini dalam gerbang logika hanya ada dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan angka 0. Nah, nanti input itu akan diolah menghasilkan output yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Itu pengertian dari gerbang logika. Selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis gerbang logika. Ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Jadi untuk gerbang tersebut nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk jenis gerbang logika yang pertama ada gerbang logika AND, yaitu apabila salah satu atau semua bilangan inputnya yaitu bilangan biner 0, maka outputnya juga merupakan bilangan biner 0. Sedangkan apabila bilangan inputnya yaitu bilangan biner 1, maka outputnya juga akan bilangan biner 1. Untuk simbol dari gerbang logika AND ada di sini simbolnya. Sedangkan untuk tabel kebenaran dari gerbang logika AND ada di sini. Simbol di sini dan tabel di sini. Untuk jenis yang kedua ada gerbang logika OR, yaitu apabila bilangan inputnya salah satu atau semuanya adalah bilangan biner 1, maka outputnya juga merupakan bilangan biner 1. Sedangkan semisal bilangan inputnya yaitu bilangan biner 0, maka outputnya juga merupakan bilangan biner 0. Untuk simbol dari gerbang logika yang kedua ini yaitu gerbang logika OR, simbolnya ada di sini, dan juga ini tabel kebenarannya ada di sini. Lanjut yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini fungsinya sebagai pembalik, artinya nilai input akan berlawanan dengan nilai output. Oke, untuk
simbolnya ada di sini, dan ini gerbang tabel kebenarannya. Lanjut untuk yang keempat, ada gerbang NAND. Apabila salah satu atau semua inputnya yaitu bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi bilangan biner 1. Sedangkan apabila inputnya yaitu bilangan biner 1, maka outputnya akan bilangan biner 0. Untuk simbol dari gerbang NAND ada di sini, tabelnya seperti ini. Lanjut yang kelima, ada gerbang NOR. Untuk gerbang NOR ini, apabila inputnya yaitu bilangan 1, bilangan biner 1, maka outputnya akan bilangan biner 0. Sedangkan apabila inputnya itu bilangan 0, maka outputnya akan menjadi bilangan 1. Untuk simbolnya ada di sini, simbol bilangan, simbol dari gerbang NOR. Nah, yang di sini ada tabel kebenarannya. Lanjut yang keenam, ada gerbang XOR. Di gerbang XOR ini, apabila inputnya berbeda, misal ada input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan apabila inputnya sama, maka akan menghasilkan output yang berlogika 0. Untuk simbolnya ada di sini, dan tabel kebenaran XOR-nya ada di sini. Nah, untuk yang terakhir ada gerbang XNOR. Nah, di gerbang XNOR ini, apabila inputnya berbeda, misal input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka akan menghasilkan output dengan logika 0. Nah, logikanya 0. Nah, semisal inputnya sama, maka akan menghasilkan dengan logika 1. Untuk simbolnya ada di sini, dan tabel kebenarannya ada di sini. Oke, sudah lengkap 7 jenis-jenis gerbang logika beserta simbol dan tabel kebenarannya. Saya ulangi, ada 7 jenis gerbang logika. Ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Itu tadi. Mohon maaf untuk tadi waktu menyertakan simbol dan tabel kebenarannya, apabila terlalu cepat atau kurang jelas, bisa di replay lagi, dilihat, di skip dulu videonya, dimatikan, baru dilihat tabelnya beserta simbolnya. Jadi ini video saya sudah membahas runtut, mulai dari yang pertama ada sistem analog dan sistem digital, ada pengertiannya, ada perbedaan kedua sistemnya, ada juga alat-alatnya tadi, dan materi yang kedua ada gerbang logika, sudah saya bahas pengertiannya, saya bahas juga masing-masing jenisnya beserta pengertian jenis-jenisnya tadi 7, sama simbol dan juga tabel kebenarannya. Saya akhiri video saya, semoga video saya bermanfaat, dan juga dengan tujuan awal pembuatan video ini sebagai untuk penyelesaian tugas UTS saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.